mungkin kita akan memperbanyak saham-saham yang mempunyai exposure income in US dollar, mungkin kayak komoditi dan mengurangi yang perusahaan yang banyak utang dalam bentuk US dollar. Nah, ini rupiahnya terhadap US dollar gimana? Ya, jadi rupiahnya itu setelah waktu itu konsolidasi ya, tapi konsolidasinya tuh bikinnya kayak ascending triangle seperti ini. Jadi atasnya tuh kurang lebih sama di 14.400, jadi ya. Sementara supportnya tuh makin lama makin naik gitu ya. Dan waktu itu sebelum lebaran itu breakout, dia break di 14.4 dan ketika turun itu cuman di 14.4 doang. Jadi itu dia throwback sebentar lalu dia rally lagi, dan per hari ini itu sebenarnya kalau waktu itu kita lihat di baca grafik itu udah kena targetnya ya. Itu kalau kita plotting ascending triangle doang itu targetnya sebenarnya di 14.585. Kalau hari ini tutupnya di 14.595. Jadi udah kena target lah kalau kita pakai asumsi. Nah, habis dari sini mau kemana? Kalau lihat dari indikatornya sih memang ini udah kelihatannya udah overbought ya, udah dibeli. RSI-nya udah sampai 80. Mungkin kalau misalnya naik udah nggak banyak lagi. Tapi kalau misalnya kita gede in chart-nya, kita plotting dari katakanlah Agustus atau September 2021, kita asumsinya ini bikin rounding bottom atau let's say cup with handle lah, ini handle-nya. Itu target selanjutnya untuk rupiah itu ada di sekitar 14.700 rupiahnya di situ. Oke. Jadi kalau misalnya yang kita 14.721 itu terlewati, apakah kita mesti hati-hati nih? Ya. Jadi memang ini sebenarnya kalau misalnya dibandingkan dengan currency yang lain itu sebenarnya rupiah itu sebenarnya awalnya kuat ya, di belakangan aja nih baru kelihatan melemah. Kalau dibandingin dengan ya katakanlah yen atau yang lain ya, sebenarnya masih lebih kuat loh dibandingin mereka gitu ya. Benar. Kalau untuk level-levelnya di atas 14.7 itu tertinggi selanjutnya itu ada di bulan September 2020 itu sekitar 14.9, dekat-dekat 15.000 psikologis levelnya gitu. Oke. Oh ya, terus ya hari ini kan rame sekali kalau orang bilang IDX kita ini tutup di bawah MA 200. Nah, gimana sih kalau tutup di MA 200? Apakah ini akan jadi bearish atau ini belum fix nih, masih bisa ada perlawanan untuk ke atas? Ya, jadi ini gambar rupiah IHSG-nya ya. Jadi IHSG-nya kalau misalnya kita lihatin waktu itu di tanggal 10 Mei itu MA 200-nya masih kuat ya, masih strong gitu ya. Dalam artian turun koreksi 2 hari tapi dekat-dekat MA 200 membal gitu ya, mantul. Beda dengan hari ini, jadi hari ini close di MA 200. Nah, memang kalau misalnya di bawah MA 200 hari atau MA 200 hari itu sebenarnya kalau kita lihat mungkin kalau buat trading kurang powerful gitu ya. Ini lebih cocoknya, lebih tepatnya itu buat melihat big picture-nya kalau saya bilang. Jadi helikopter view-nya gimana, itu sebenarnya lihatnya di MA 200. Nah, kalau misalnya dia di atas MA 200 itu kan kita bilangnya uptrend, sementara kalau di bawah MA 200 kita bilangnya downtrend. Nah, ini bagaimana IHSG kita akan bilang dia downtrend kalau misalnya dia tetap konsisten di bawah MA 200. Dalam artian nih kalau misalnya cuma koreksi terus beberapa hari ke depan dia langsung balik dari MA 200, ini sebenarnya ya kita masih bilang ini ya valid aja gitu, jadi support. Jadi masih kuat dan nanti masih ada potensi rebound lagi. Nah, itu yang jadi masalah kalau misalnya IHSG tetap berada di MA 200 dan ketika nanti rebound itu tetap di bawah MA 200 gitu ya. Jadi ini udah turun, nanti turun katakan 6.500 atau 64, pas rebound lagi itu MA 200-nya jadi resisten. Nah, itu yang jelek. Karena kalau udah kayak gitu, MA 200-nya bisa jadi resisten. Kalau dia jadi resisten dan potensinya nanti turun lagi ke bawah. Itu yang kita harus hindari gitu. Jangan sampai dia beberapa hari atau nggak bisa balik lagi di atas MA 200. Oh ya. Nah, berarti sekarang dengan penutupan indeks hari ini, besoknya ini kira-kira supportnya di berapa ya? Yang mungkin kita siap-siap untuk nangkep nih. Karena kan ini udah koreksi hari keberapa. Jadi, iya benar. Ini udah lumayan dalam gitu. Iya. Biasanya kalau orang-orang udah mulai stres, udah mulai panik, itu udah bottom tuh. Biasanya gitu sih. Ya. Kalau misalnya level ya, jadi next levelnya setelah 6
6647, itu EMA 200-nya di 6647 ya. Itu ada di 6480. Jadi itu level konsolidasi yang waktu itu dari Oktober 21 sampai akhir Januari 2022 ya. Sampai di sekitar 6730 6750. Di situ waktu itu dia breakout. Nah, sekarang di bawah EMA 200 itu levelnya adalah di sekitar 6480 di level itu untuk level selanjutnya. Nah, di bawah level itu dia akan ngetes konsolidasinya waktu itu yang ini kalau kita tarik lebih panjang lagi gambarnya itu di sekitar 6150-an. Jadi dua level pentingnya itu di 6480 sampai 6150. Oke. Nah, berarti dan nanti nih kalau misalnya kita lihat ya IHSG tuh dari terakhir ketemu, kita ngeliat dibandingkan dengan RSI-nya ya. Jadi terakhir dia ketemu oversold level itu di 19 Mei 2021. Jadi hampir setahun gitu ya. Setelah 19 Mei itu dia nggak pernah balik lagi di bawah 30. Jadi baru sekarang ini balik lagi di bawah 30 gitu. Jadi selama setahun ini belum pernah ke level oversold dan baru sekarang itu ke level oversold. Jadi ini agak jarang-jarang nih ketemu level oversold nih untuk IHSG. Oke. Thank you. Berarti besok kita perhatikan di kisaran indeks 6480 ya. Bisa bertahan nggak sih? Tahu nih Downya hari ini gimana? Nah, kemudian, kita mau nanya nih sektoral nih kan tadi kan kamu udah bahas nih. Nah, kalau biasa kan indeks itu rebound harus biasanya the biggest market cap itu kan banking. Nah, dari banking itu berapa 5 bank, mungkin 4 kali ya bank besar ya, BCA, Mandiri, BRI, BNI. Itu dari 4 bank itu yang paling menarik atau paling potensi untuk kita beli itu yang mana ya? Ya, sebenarnya kalau lagi di persimpangan itu yang pertama Mandiri ya, Mandiri dan BRI coba deh. Mandiri sama BRI ya? Ya. Kan kemarin waktu kapan ya? Awal tahun ya? Atau akhir tahun ya? Satriawan ini pernah rekomen BBNI. Dia jagoan dia. Ternyata BBNI gila. Itu benar-benar achieve targetnya dia semua lewat. Waktu itu BNI masih berapa ya? 7.000 apa 6.000-an ya waktu itu ya? Itu masih di sekitar sini nih, atau masih di sini. Iya. Karena waktu itu paling bagus ya BNI, paling ketinggalan dan kelihatannya potensi naiknya paling kencang gitu. Nah ini kita juga mau tahu nih, apakah BBNI masih akan terus ngasih kita cuan nih kayak sebelumnya, atau sekarang udah ada potensi saham bank lain besar yang lebih menarik? Ya sebenarnya BNI itu ini ya BNI dulu ya. Tadi Mandiri nggak jadi. Jadi BNI itu memang udah waktu itu kena targetnya itu di 99, habis itu ya turun, udah waktu itu topnya, dan ini support pertamanya udah lewat di 8.600, nextnya itu di sekitar 8.000 ya, minornya di sini, nanti kuatnya itu di sekitar 7550. Jadi tampaknya ini 8-nya harus menahan, di level selanjutnya tadi di 8 sampai di 550. Masih maintain di level 7550 masih oke. Jadi kalau misalnya mau buy BNI banyak kesnya 8.000 sampai 75 gitu ya. Jadi overall sih masih oke. Kalau misalnya mau kampungnya ya di dua level. 8.000. Sementara resistennya ya 8.000 sampai 7550. Oke. Sementara resisten pendeknya itu ada di sekitar 9.000-an, high-nya di 99. Dua level itu dulu deh. Iya sih, kemarin begitu kena 9.000 lewat dikit, 91 lebih dikit deh. Mulai ada yang jualan sih. Oke. Jadi terus tadi apa Mandiri ya? Dulu. Mandiri itu hari ini udah deket-deket support uptrend line-nya yang dari Januari 2022. Jadi kalau kita tarik garisnya ya, itu masih uptrend dari Januari 2022. Itu next-nya yang jadi support itu di 77. Jadi pertama di 77 dulu, nextnya buy next levelnya itu di sekitar 7.500. Jadi dua level itu kita expect masih bisa nahan, bertahan di level itu yang jadi resisten itu di 8.081, lalu last high-nya di 9075 ya, 9091. Jadi di dua level itu. Okay. Lalu di BBRI, Bank Rakyat, nah di Bank Rakyat ini lagi di bawah ya, lagi penentuan. Jadi kalau misalnya kita
support uptrend line-nya udah lewat. Beda sama Mandiri tadi, Mandiri itu masih belum lewat support uptrend line-nya, sementara BRI itu nih udah lewat sedikit, dan sekarang lagi ngetes sama 200-nya di 43 ya, 4340 sampai 43 di level-level itu. Nah ini kita expect sih bisa bertahan di level ini, karena kalau misalnya nggak bisa bertahan nih lumayan jauh sih di sekitar ya lumayan lah 4.000-an ya, 4.050 di 4.040 di situ yang jadi support levelnya ya. Jadi maintain di level 4.300 ini, range-nya itu di 45, 4530 sampai di 4760. Dia bahkan balik lagi konsolidasi di level segini, 43 sampai 47 lah katakan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya 43 nggak nahan, berarti next yang jadi support level itu ada di sekitar 4.050 sampai di 4.000 untuk BRI-nya. Ini BRI lagi supportnya ini lagi di perjuangan. Wah, jauh juga ya. Kalau BCA gimana? Nah, di BCA belakangan jadi yang paling jelek. Ya, jadi ini kalau misalnya kita lihat di level sini aja ya, itu kelihatannya bisa jadi triple top. Jadi kalau selama BCA nggak bisa balik di atas 7.600-an, itu arahnya ke sekitar 6.900, itu target triple topnya. Jadi di level-level ini memang harus nahan. Jadi biasanya setelah dia breakout tuh ada rebound dulu. Ini kemarin rebound tapi nggak bisa balik lagi di atas 76, dan sekarang ini ada di, dan dia sekarang juga udah di bawah EMA 200, dan ini ada di support konsolidasinya di sekitar 72, 7250. Jadi di level pertama udah lewat 76, di harusnya kalau misalnya masih uptrend nih di, atau seenggaknya konsolidasi di 7250-nya nahan. Tapi kalau misalnya enggak juga ya berarti di sekitar 69 jadi target BCA-nya. Sementara sih kalau misalnya dari awal 2022 kita ngelihatnya setelah break di 76 itu ada potensi triple top, itu targetnya di 69. Gila sih kemarin coba naik tapi nggak kuat ya, makanya hari ini kebetulan emang berapa hari ini foreign flow-nya gede sekali jualan di sana sih. Nah jadi dari 4 bank besar itu kira-kira yang paling berani kita untuk spekulasi buy itu di yang mana? Antara BNI sama Bank Mandiri. Oh berarti BNI dulu, BNI sama Mandiri ya. Oke. Nah ini kan yang karena BRI itu lagi penentuan juga sih, itu dari 43, ini 43-nya nahan apa enggak nih gitu. Dia sih. Lagi confirm nih, ini mau nahan atau mantul atau mau jeblos terus gitu. Oke, nah ini kan yang paling rame belakangan orang invest adalah di sektor komoditi. Nah, kelihatannya komoditi ini kan harusnya kan kalau kita lihat masih ada potensi dari supply disruption atau gangguan supply, di mana masih akan terus naik karena beberapa negara udah mulai reopening, udah mulai juga buka border. Nah, orang kan berpikir aktivitas ekonomi akan dimulai, ada aktivitas, berarti kebutuhan akan energi juga akan naik. Nah, gimana nih dengan sektor komoditi ini? Dari sektor komoditi mungkin kita lihat dulu ya, kayak call dulu deh yang batu bara yang kemarin nih rame, si India lagi buka lagi pertambangan batu bara karena kekurangan, lagi ada beberapa negara juga kena heat wave panas jadi butuh AC, butuh energi lebih. Nah ini yang dari batu bara yang paling gede kan the biggest market cap mungkin Adaro ya, Adaro yang, nah kalau Adaro-nya ini bagaimana? Adaro, ITMG, PTBA gitu ya. PTBA kan karena mau RUPS ya besok lah. Kalau nggak salah besok deh RUPS untuk dividen yang kemungkinan dividen cukup besar. Ya. Overall sih ini masih up ya. Beda sama banks yang tadi ya. Banks yang tadi kan beberapa hari turun lumayan. Sementara kalau misalnya Adaro ya turun sih tapi turun biasa aja gitu. Setelah turun lumayan dalam terus ya dia saja gitu. Walaupun kalau misalnya untuk naik lagi dia harus break dan maintain di atas 3370 atau 3460, pendeknya di situ. Break level itu arahnya di sekitar 3780 sampai 38. Jadi harus break dan maintain di atas level itu dulu baru bagus. Karena overall masih uptrend, EMA 200-nya aja masih di 2200. Harga sekarang di 3100-an kan, jadi masih jauh, masih uptrend. Oke. Kemudian untuk TMG ya. TMG hari ini hijau loh tadi. Iya. TMG overall sih range-nya masih sama 25.500 sampai 30.200, jadi masih trading range saja dia. 2 hari ini nge-test 30.200 nggak bisa. Udah break tapi balik lagi di bawah gitu ya. Jadi selama nanti bisa break dan maintain di atas 30.200 itu arahnya 35.000. Tapi kalau misalnya nggak bisa break di level ini ya kemungkinan masih saja nih di TMG.
Nah, terus kalau overall jangka panjang memang masih uptrend masih sih. bagus ya. Okay. TBA ya. Iya, PTBA sama Indi kali ya. Sama yang paling kecil yang lagi orang suka juga Bumi sih. Bumi Doit lah. Iya, Doit kemarin bagus, hari ini aduh turunnya gila. Ya, kalau PTBA mirip-mirip kayak tadi ada row, jadi next-nya itu yang jadi resistance sekitar 3760 sampai di sekitar 38. Jadi break dan maintain di 3760 atau 38 itu baru bagus lagi. Itu targetnya di sekitar 4340 ya. Jadi belakangan itu jadi support pendeknya itu di sekitar 3600 untuk PTBA-nya. Oke. Secara Indika memang masih uptrend, belakangan aja nih yang lainnya naik dia masih tinggalan kelihatannya ya. Ini support pendeknya itu ada di 2470, jadi maintain di level 1061,8% ini dia akan ngetes selesainya di sekitar 2760, break level itu targetnya di sekitar 3000 untuk Indikanya. Sementara ya masih yang uptrend sih. Mungkin kalau misalnya nggak bisa bertahan di 2470 itu nextnya yang jadi support di sekitar 24 sampai 2150 itu yang kuat. Oke, nggak terlalu jauh juga sih. Jadi ya kalau misal mau spekulasi buy sekarang 2530 paling stop lossnya bisa 2470 ya. Kalau 2470 nggak sempet jual masih 24. Aku sih masih suka sih sama Indika. Memang ini masih ketinggalan dan masih banyak story-nya. Sama yang tadi ya, satu lagi yang Bumi ya, karena Bumi ini hari ini baru ada webinar tadi ya, atau ada conference call ya sama salah satu sekuritas asing nih. Tumben ya ada asing yang undang. Oke, BRMS habis ini. Ya, Bumi waktu itu ya ini udah lumayan jelek lah ya. Dibalik lagi di bawah 200 ya. Waktu itu sih kan udah sempat break di atas 65. Katanya bagus nih. Ternyata turun lagi di bawah 62. Iya. Jadi di bawah 64 atau 62 nih jadi jelek lagi. Ini up channelnya jadi patah. Tadinya sempat bikin up channel. Sekarang ya jadi support pendeknya itu di level-level sekarang di 54, 53, di bawah itu ya balik lagi berarti ke 50. Ini lagi. Sementara untuk atasnya itu di sekitar di 63 ya, atau psikologisnya di 60 dulu lah, 60, 63. Itu baru bagus Bumi. Iya. Terakhir Doit ya. Iya, Doit itu emang liar. Iya. Ya, jadi Doit ini lagi koreksi dan koreksi itu lagi ngetes supportnya di 480 lah. Jadi ini level pertamanya di sekitar Fibol 480 475 itu Fibol 61,8. Jadi ini level pertamanya, gagal bertahan ini kelihatannya akan ngetes targetnya ini gaply patternnya itu di sekitar 425. Jadi buy next levelnya itu di sekitar 475 480, lalu bawahnya lagi itu 425. Tapi kalau misalnya udah kena sampai D ini kemungkinan koreksi udah selesai dan dia bisa balik lagi ke atas gitu, ready lagi. Jadi Doit sebenarnya menarik sih. Dia kalau lagi rebound dan kemarin juga dapat kontrak baru ya dari Australia. Jadi ya dari story juga menarik, dari technical juga sebenarnya cukup menarik ya Wan ya. Oke. Ya tadi ada yang nanya ITMG boleh? Iya ITMG masih menarik ya. Tapi semuanya disclaimer on ya. Kalian harus tetap cek lagi dan jaga stop loss dan trailing stop karena marketnya ini sangat-sangat volatile. Jadi perubahannya itu cepet banget. Terus ini banyak banget yang nanya tentang BRMS nih Wan. BRMS ini hari ini ternyata tiba-tiba tutupnya di ARB. Padahal kemarin udah bagus-bagus dan besok nih atau nanti besok pagi subuh harusnya MSCI kita udah tahu nih. Kira-kira yang mana sih yang masuk ke MSCI? Ya. Jadi level ya ini agak jelek karena hari ini tembus ya uptrend lainnya yang dari Januari 2022 itu ya, dari awal tahun 1, 2, nah pas ketiga ini jebol. Jadi next ini kalau misalnya nggak langsung balik nih ya uptrendnya ada potensi patah gitu lah ya. Nextnya itu di bawah di level 210 itu yang jadi support level di 190-192. Ini level selanjutnya gitu ya. Di bawah ini kemungkinan bisa jadi lower low dan ini jadi downtrend dalam jangka pendek nih.
Karena kalau dia bikin lower low kan syaratnya downtrend kan dia lower low lower high ya. Jadi kalau misalnya dia di bawah 198 last low-nya, ini bisa jadi bikin lower low dan dia jadi downtrend lagi. Jadi next-nya itu di bawah 210 yang jadi support di 192 190. Nah, kalau 192 190 di jebolin nih, Wan. Nah, soalnya ini kan marketnya volatile banget nih. Nah, itu kira-kira di berapa? Next-nya yang kelihatan itu di sekitar 160-an ya, di 160, 162 sampai di 150, jadi sekitar 160-an lah, itu jadi support level selanjutnya. Oke. Berarti kalau misalnya kita ngambil besok, kita ada ambil, misalnya dia nyentuh 192 seumpamanya, kita ambil, berarti kita akan profit taking di sekitar 210 ya, Pan, tadi ya? Di resist yang berikutnya tadi. Oke, ini banyak banget yang nanya apa sih? Oh ya, banyak nih yang nanya. Tadi ada MDKA nih. MDKA juga jelek nih, Wan, tutupnya 46. MDKA, ya. MDKA itu juga mirip kayak BRMS tadi, jadi supportnya yang dari awal tahun itu. Nah, kalau ini dari Februari sih. 1, 2, 3 kayak keempat nggak bisa nahan ini, dan waktu balik lagi itu nggak bisa, pas rebound nggak bisa balik lagi di atas support uptrend line-nya itu ya. Jadi sekarang udah ketahan di bawah 50%, next-nya itu di bawah di 46 ya, di bawah 46 itu di 4330 di dua level itu, jadi banyak levelnya. Kalau misalnya nggak bisa nahan di 4330 sih kayaknya lumayan ini. Itu next-nya di sekitar 4000 atau di level ini 3400 untuk MDK-nya. Jadi untuk mempertahankan uptrend-nya ya setidaknya next itu jadi support levelnya di 46 sampai 43. Karena ini belakangan udah jadi bikin lower low lower high nih. Jadi udah jadi downtrend. Pendek. Dia kalau misalnya jebol 4330 jelek dong, itu jadi kayak bisa jadi head and shoulder ya? Ini apa rounding? Sebenarnya kalau head and shoulder-nya sih kalau misalnya kita ganti 15 menit. Nah, head and shoulders itu kejadian sebenarnya confirmnya itu waktu di level sini nih di tanggal 9 Mei. Jadi ini left, ini head-nya, ini right-nya. Kalau misalnya pakai head and shoulders itu targetnya di sekitar 4130 untuk MDK-nya. Dengan asumsi head and shoulders ya. Gitu. 41. Jadi level pentingnya itu di sekitar 5.000 atau 4950, 4970. Kalau nggak bisa balik lagi di atas level itu ya targetnya next-nya di bawah 46 itu di 43 sampai 4150. Oke. Nah, terus ini banyak juga yang nanya mengenai Antam dan Inco sih, pasti Antam Inco udah paket deh ya, karena Jokowi katanya mau ketemu Elon Musk nih. Ya, jadi Antam ini memang masih turun terus, belum kelihatan bottomingnya, jadi masih seller semua isinya. Tapi seenggaknya di hari ini dia ketahan di EMA 200 dan Fibo 61,8. Jadi di level itu level support yang kita expect kuat. Jadi kalau maintain di level ini yang jadi resisten itu nanti di sekitar 25-an paling dekatnya, lalu sampai di 2640, 2650. Sementara kalau misalnya di level 2270 ini atau 23 lah, 2270, 23 ini nggak bisa nahan, itu support selanjutnya itu ada di sekitar 2020 untuk Antamnya. Kita asumsi ini pakai Gatli, bawahnya lagi di 2020. Tapi overall chartnya masih kurang menarik ya, Wan? Masih belum kelihatan bayarnya sih, masih seller semua ini. Jadi biasanya kalau saya sih masuknya nungguin yang kayak gini, memang nungguin yang turun merah, tapi abis itu dari candlenya ya, kayak ini dia bikin doji, bikin hammer kayak gitu, atau bikin hijau lah, melawan gitu ya, baru kita masuk gitu, kayak gitu. Oke. Terus sama Inco nih, Wan. Inco soalnya hari ini lumayan ada perlawanan. Walaupun akhirannya kalah juga ya, merah. Iya, merah juga.
Ya, walaupun sempat awal-awal itu di 7.050 tadi ya, tapi belakangan jadi turun lagi. Ya ini udah di support, udah di last low ya, di sekitar 66, lalu bawahnya lagi tipis itu di 6525, di 50%-nya. Jadi di bawah mungkin setelah sampai level-level 65 nya dari ribuan jangka pendek. Kalau misalnya nggak nahan juga, next levelnya itu di sekitar 6.000 atau 5.975. Nanti yang kuatnya itu ada di 5550. Nah, waktu itu jadi konsolidasi ya. Jadi kan udah konsolidasi dari Maret 2021, beberapa kali bisa nahan gitu ya. Sekarang dia jadi support lah. Karena waktu itu break, dan ketika break dia tetap surut, tetap maintain, jadi resisten, jadi support gitu ya. Jadi nextnya itu di 65, 6000 dan 5550 untuk info levelnya. Iya, Inco nanti tanggal 21 Juni baru ada RUPS tuh. RUPS-nya itu RUPS tahunan, jadi potensi dividen ya memang belum tentu bagikan, karena Inco ini berapa tahun terakhir nggak pernah bagikan, tapi tahun 2020 dia mulai membagikan dividen karena sekarang Inco adalah udah bagian daripada Inalum ya, jadi mungkin tahun ini bisa bagikan. Oke, ini banyak juga yang nanya mengenai Harum ya. Harum nih teknikalnya jelek, tapi kadang Harum ini susah nih. Kalau di bank chartnya jelek, besoknya dia naik kencang, ntar chartnya jadi bagus. Ntar chartnya bagus jadi bull, tiba-tiba bisa turun gitu. Emang agak susah nih prediksinya. Iya, masih mirip lah sama kayak Info Antam gitu ya, turunnya udah lumayan. Jadi kemarin tertingginya itu di 14.3, terus habis itu turun sampai sekarang di 10.000. Dan ini level pertamanya di 10.000. Ini uptrend line-nya udah di bawah uptrend line yang dari Januari. Jadi di bawah 10.000 itu EMA 200-nya di 9470 atau 95. Di bawah itu di 9.000. Ini sebenarnya kalau di bawah 10.000 sih agak-agak nggak enak ya. Karena kalau misalnya dia tetap bertahan di bawah 10.000 nih, kelihatannya bisa jadi double top nih. Dan panjang itu nanti kalau kita itu. Itu di sekitar 5.600-an untuk targetnya. Wow. Iya lumayan. Makanya nih level-level selanjutnya di bawah 10.000 itu ada di 95 atau 9470, lalu di 9.000. Itu harus mantul lah. Kalau nggak mantul ini confirm ke bawah lagi itu di sekitar 56 kan. Iya, cuman ya Harum ya seperti biasa. Seringkali klien aku misalnya lihat teknikalnya jelek di bawah 10.000, dia cut, taunya besokannya atau beberapa lama kemudian rebound. Jadi memang satu agak tipis-tipis, jadi gampang sekali untuk naik dan turun bid offernya. Dan sama katalis mungkin stock split ya 1:5-nya itu. Terus nih ada juga yang mungkin kalau yang coba aku lihat yang sektor ini masih ada lagi nggak sih yang nanya. Antam tadi kita udah. Pegas ya. Pegas yang berapa hari ini lumayan jadi penyelamat indeks di teritori hijau hari ini. Tadi kayaknya tutupan agak merah deh. Iya. Mulai ada profit taking. Ini range besarnya sebenarnya sih masih bagus ya. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi range besarnya itu antara 1260 sampai di 1600-an. Itu range besarnya. Sementara untuk pendeknya itu yang kemarin jadi resisten, sekarang jadi support di 1440. Jadi nextnya kalau misalnya besok masih koreksi, itu buy weakness levelnya di 1440. Maintain di level itu targetnya ini udah kena belum kemarin. Ya, nextnya itu targetnya di 1560 sampai last high-nya di 1620 gitu. Tapi overall masih bagus ya chartnya untuk Pegas ini. Ini pendeknya ya bagus lah beberapa hari ini ya. Tapi seenggaknya sih ini masih konsolidasi sebenarnya Pegas. Feature-nya. Oke, ini ada lagi sebenarnya yang menarik. Banyak banget orang bilang energi kalau balik ke 200-an mereka mau beli. Nah, sebenarnya gimana sih teknikalnya energi ini? Energi ini dengan panjang-panjangan. Iya, swingnya juga lumayan. Emang tipikalnya mainnya agak ini sih, liar. Ya.
Jadi yang sekarang jadi supportnya lumayan itu ada di 200. Benar. Dia 200. Nah, makanya kalau katanya kalau 200 pada mau beli ini gimana kalau 200? Ya, jadi balik ke levelnya di 200, maintain di 200. Kalau nanti maintain di 200 itu balik lagi targetnya di 260. Di atas 260 itu yang agak jauh di sekitar 300, 304 ya. Energinya. Dia baru akan jelek kalau misalnya nggak bisa maintain di bawah 200, nggak bisa maintain di atas 200. Bisa jadi patah nih uptrendnya nih. Nah, kalau misalnya kita mau spekulasi nih masuk di 200 nih, Wan. Kira-kira cut loss-nya di berapa ya? Saya sih kasih yang pendek ya. Itu di sekitar 190-an lah. 190 atau 194 di situ. Sebenarnya kalau misalnya lihat yang jangka panjang ya, tapi karena ini energi ya, jadi agak susah ya. Kuat gitu ya. Iya, agak susah. Jadi panjang itu sebenarnya kalau misalnya kita tarik uptrend lainnya sih masih bisa nih di sini. Nih, jadi mungkin patahnya nanti itu di sekitar 180 atau 170-an gitu di level-level sini ya. Jadi ya kalau misalnya 200 nggak nahan ya udah 190, 194 keluar aja gitu. Oke nih, terus ini juga banyak yang nanya tentang Bevin, karena Bevin ini jebol MA 200 nih. Gimana? Aduh, Bevinnya belum jual lagi. Disayang-sayang dia kan either ini double top atau ya double top lah ya asumsinya. Ini double top atau rectangle pattern. Yang jelas waktu dia break di 12.30 ini jadi jelek karena tadinya kita expect ini konsolidasi terus naik ke atas. Iya, benar. Break di 14.25 waktu itu dia mirip sama Saratoga kalau nggak salah. Iya. Ternyata enggak, malah supportnya yang jebol. Nah ini kalau misalnya di technical, kalau misalnya support yang jebol setelah konsolidasi gini, sebenarnya kita harus benar-benar keluar di level-level sini ya, 12.30 atau beberapa poin di bawah support gitu. Jadi let's say kalau 12.30 levelnya ya 1.200 keluar lah. Nah kalau misalnya asumsi ini double top atau rectangle pattern, itu yang jadi target koreksi selanjutnya ada di 1.040 untuk Bevinnya. Ya mungkin ada keseret juga kali nggak sama Goto, karena mereka kan ya ada relate kali kata orang gitu ya. Oke. Ya mudah-mudahan besok ada rebound dulu. Nah tapi kalau misalnya ada rebound balik ke 12-an nih jadi batal nggak? Dia harus balik lagi break dan maintain di atas 12.30 baru ngebatalin ini koreksinya gitu. Biasanya kan kalau misalnya balik doang tuh cuma sampai sini terus dia nanti turun lagi. Jadi harus break dan maintain di atas 12.30 baru ngebatalin ini potensi ke 1.040. Oke. Nah kalau misalnya ngomongin Bevin, ini banyak yang nanya sektor tech nih. Kan tech rata-rata semuanya hari ini banyak yang ARB. Kalau misalnya Bukalapak itu gimana? Kemarin kan sempat bagus tuh. Iya. Kita expect waktu itu bisa bikin complete handle atau inverted head and shoulders nih. 390 atau 412, ternyata nggak jadi break ya. Iya. Break sebentar tapi nggak bisa maintain di atas 390 nih, jadi batal, jadi cancel. Dan ketika turun nih, ya support pertamanya itu di 354, jadi bisa lihat dibaca grafiknya ada, dan ini gagal. Jadi terus break di 618 ya. Nextnya itu yang jadi support berarti ya di last low-nya ini 290. Low-nya itu ya di 258, itu terendah di 16 Maret. Jadi nextnya di situ. Itu all time low-nya dia? Iya, all time low-nya dia. 258. Waduh, di bawah itu nanti ya bisa kita hitung lagi lah pakai rounding knocking targetnya ke berapa. Ya sementara itu targetnya ke situ dulu. All time low-nya buka itu 16 Maret di 258. Ya, terus ini juga ada yang nanya tentang Goto. Apa Goto udah bisa diprediksi pakai chart karena kan dari IPO, istilah baru IPO kemudian turunnya kayak begini. Aduh. Kemarin tuh aku pikir
akan terjadi kan secara teknikal kelihatannya 3 hari ARB dan ARB-nya itu kebuka kan. Jadi aku pikir itu akan rebound nih, dimana kemarin kan kripto juga pada rebound. Ternyata nggak kuat. Akhirnya aku cut loss juga 1 poin di bawah ARB. Iya, ini kalau misalnya pakai cat belum kelihatan, ini kayak ADMR dibalik nih cat. Oh iya. Ini masih belum kelihatan nih. Tungguin dia meliuk-meliuk dulu lah baru kelihatan. Nih soalnya tiap hari masih turun. Agak susah nih melihatnya nih. Tuh. Setiap hari sellernya masih gains control ya, masih. Iya, masih seller semua isinya. Oh, oke. Jadi masih ini ya. Oh ya, ini apa lagi sih yang tadi pada mau nanya? Inco tadi kita udah bahas. Oh ya, banyak banget yang nanya ADMR nih. Oh ya. ADMR ya. Di belakangan jadi nggak bikin high lagi. Jadi range pendeknya ini sekarang akan ngetes last flow-nya dulu itu di 2210 2200 ya. Ini expect nahan lah, kalau nggak ada nahan ini kelihatannya bisa bikin red cup with handle, jadi lumayan koreksinya nanti. Jadi maintain di level 22 ini yang jadi resisten, minornya itu di sekitar 25-an, pas high-nya itu ada di sekitar 28 di 2790 28 ya. Jadi kalau misalnya 22 nggak ada red cup with handle-nya, balik lagi ke sini. Iya. Sekitar 1380 1350. Jadi dua-duanya harus nahan. Ini udah ada indikasi distribusi apa enggak ya? Belum kelihatan. Belum kelihatan nih. Okay. Ini seenggaknya kalau misalnya confirm jelek berarti harus di bawah 22 ini. Jadi harus bikin lower low. Ini kan belum bikin. Kalau misalnya ketahan di sini ya bisa aja di sideways dulu kan. Iya. Oke. Oh ya, sekarang gini, kita balik nanya deh. Nah, dari sekian banyak saham, kira-kira Satriawan suka yang mana nih? Yang mungkin tadi kan pagi kamu ada rekomen kayak beberapa consumer. Nah, itu yang mana sih yang kira-kira misalnya ini catnya kayaknya bakalan bagus nih, ada potensi mau naik. Yang mana nih? Ya. Kalau misalnya dari sektoral sih kelihatannya yang masih kuat itu di call ya. Call itu kelihatannya masih kuat walaupun beberapa ya memang harus nunggu konfirmasi baru breakout lagi gitu ya, baru bagus lagi. Tapi seenggaknya itu masih di atas. Sementara yang kemarin breakout itu non cyclical. Consumer, IDX non cyclical ya, consumer. IDX consumer ya. Jadi IDX non cyclical ini ya seperti tadi di awal saya bilang, jadi pas IHSG naik dia turun, pas IHSG turun dia malah naik gitu ya. Jadi ini sekarang lagi ngetes lagi yang tadinya jadi resisten sekarang jadi support di sekitar 66. Jadi ya hari ini tuh closingnya di 662. Tapi kalau misalnya besok balik lagi nih oke lah, kita bisa anggapnya sebagai throwback jangka pendek lalu dia naik lagi gitu ya. Targetnya di 712. Jadi ini kelihatannya masih ada potensi untuk naik. Kecuali ya besok beberapa hari itu turun terus, turunnya lumayan signifikan. Nah ini baru confirm batal gitu ya. Sementara sih per hari ini masih oke lah gitu. Masih bisa dianggap sebagai koreksi sehat doang gitu. Karena naiknya kecepetan sih. Iya, IDX non-cyclical ini leadernya adalah Unilever ya teman-teman. The biggest market cap Unilever, pertama, kedua Sampurna, ketiga ICBP, dan keempat Cepin. Nah dari itu kan tiga ya udah nge-leading ya kemarin, kayak Unilever, Sampurna, sama ICBP-nya itu kan kemarin yang nge-leading. Nah iya nih Unilever-nya ini kan kemarin naiknya banyak, sekarang hari ini ada koreksi. Nah kalau kita misalnya mau beli nih karena ambil momentum untuk profit taking-nya ini pullback sehat, mungkin kira-kira masuk di berapa ya Bang? Ya ini kalau kita lihat ini sebenarnya kita expect ini cuma bikin double bottom. Kalau kita asumsi dari double bottom itu sebenarnya 4250 udah targetnya, dan bahkan ini lebih dari target gitu ya. Nah kalau misalnya nanti koreksi buy interest levelnya
Nah, itu level yang pertama ya di EMA 200-nya ya. Itu juga di FIBO 38,2%-nya. Itu di sekitar 4330 atau 43 ya di level-level situ. Jadi itu levelnya kalau nggak pengen terlalu jauh dari level sekarang. Nextnya di level itu ya di 4940 dan itu level tertinggi selanjutnya itu di 14 Oktober 2021 itu di 5400 yang jadi resisten. Ya, di level-level resisten itu mungkin teman-teman boleh perhatikan untuk kalau misalnya sempat nyentuh di support berikutnya ya 4330 ya kalau misalnya mau beli ya. Nah, itu profit taking di beberapa resisten tadi. Oke, ini oh ya untuk teman-teman kita sebenarnya ada buka kelas. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar lebih lanjut untuk technical, Satriawan akan memberikan insight-nya atau ngajar di kelas. Kita ada 2 kelas technical dari support dan resist. Ya sebenarnya market sekarang kita banyak sekali sih kebantu sama technical. Jadi kalau misalnya mau belajar lebih lanjut nanti aku kasih kontak admin ya untuk dihubungin. Oke, nah terus tadi kan kamu bilang 2 sektor tadi ya. Jadi kalau miningnya nggak terlalu menarik ya Wan? Yang tadi yang ada Inco, Antam gitu kurang. Nikelnya ya itu masih belum. Dalam artian itu memang turunnya udah lumayan gitu ya, tapi bayarnya masih belum kelihatan gitu. Yang menarik itu cuma di level-levelnya aja sekarang. Level itu levelnya udah menarik, tapi bayarnya belum kelihatan gitu, masih seller and control. Jadi kita nungguin bayar yang muncul baru kita ikutan gitu. Oke. Jadi tunggu candle hijau gitu ya. Iya, hijau atau ya udah seenggaknya bayarnya komit lah. Bayarnya belum ada yang komit. Masih seller semua. Oke, ini ada yang nanya, kalau buat trading plan saat market running jebol support langsung cut loss atau tunggu market close? Nah, ini pertanyaan yang paling banget nih kita ketemuin. Ya, ini saya jawab apa kita jawab nih? Ya, kamu dulu lah. Ya, jadi kalau misalnya marketnya lagi begini ya, memang lebih aman begitu jebol support langsung cut gitu ya, karena ini sebenarnya sih emosional ya, dalam artian ini masih panic selling gitu ya. Jadi kalau misalnya udah kita lihat ini levelnya udah nggak kuat tahan gitu ya udah langsung keluar aja gitu dalam kondisi seperti ini. Tapi kalau misalnya dalam kondisi normal gitu, dalam keadaan nggak panik, dalam keadaan nggak emosi marketnya, nah itu sebenarnya nungguin closing sih lebih tepat. Iya sih. Sekarang kalau panik memang kalau kita mikir lagi tahu ditimpukin orang. Ya antara kita action dulu atau nunggu ya. Kalau nunggu udah gitu sekarang ARB 7%. Tahu-tahu kalau udah ARB udah susah gitu. Properti sama konstruksi tadi secara sektoral masih belum ya Wan? Masih jelek ya. Tapi aku suka sih, tapi emang ini buat jangka panjang, nggak bisa cepet, bakalan lama. Ya bakalan lama sih. Dari properti biasanya yang paling aku suka tuh CTRA, BSTE, Sumarekon. Dan yang kecil-kecilnya MDLN sama APLN, ASRI biasanya. Cuman ini kalau secara sektoral belum, apalagi kalau lagi kayak gini kebakaran. Tapi kemarin mulai ada foreign flow sih di Sumarekon ya. Itu udah ada indikasi lumayan sih, karena biasanya habis commodity rally propertinya jalan sih. Tapi mungkin market kayak begini turun dalam-dalam, fokus ke blue chip dulu mungkin ya, kayak banking kayak tadi. Banking naik dulu, abis itu mungkin diikutin yang lain. Nah, oh ya kita belum lihat nih Telco tadi kalau nggak salah Telkomnya hijau deh. Oh sempet hijau, tapi akhirnya tutupnya merah lagi. Iya. Ya, Telkom kurang lebih sama kayak indeks ya, tapi ini masih tetap di atas sama 200. Jadi waktu itu turunnya masih ketahan di atas sama 200. Nextnya itu menjadi level supportnya di 42 sampai 4.000 untuk Telkomnya tuh. Jadi level-level itu. Ini ya memang nggak jelek, tapi ya nggak bagus juga gitu. Dan market kan ini sebenarnya kalau kita lihat dari awal tahun atau dari tahun kemarin ya, itu gerakannya Telkom tuh mix to up aja gitu. Dalam artian naiknya dikit tapi konsisten gitu. Iya. Nggak kayak itu Antam gitu ya, naik sekali naik berapa puluh persen gitu ya. Kalau Telkom itu naik tapi naiknya sedikit tapi konsisten gitu. Nah, beberapa hari ini kan dibuangin ya. Jadi untuk levelnya itu pertama 42, nextnya di 4.000 atau di 4.080 EMA 200-nya. Oke.
Jadi oke, aku sih nggak terlalu suka Telkom sih, soalnya nggak seru gitu kayak kalau mau sekalian beli ya yang naiknya lumayan tinggi, mungkin kayak mining kayak itu lebih asik ya. Nah terus kalau nah dari yang tadi jagoan lu apa nih? Kalau kayak akhir tahun lalu kan BNI nih, wah nih jagoan nih, ternyata bener kan proven bener-bener naiknya lumayan. Jagoannya apa sekarang? Ada jagoannya? Sementara sih yang kelihatannya mau nyusul Unilever ya. Ini pertama Mayora hari ini diturunin, tapi ini ya semoga ini cuma false break doang. Sebentar kalau kita besok balik lagi di atas 1760, 1750 sih masih oke. Ya either ini cup with handle atau double bottom, itu arahnya ke 2070. Ya nextnya saya pikir sih setelah Unilever nih bisa lah si Mayora ngikutin gitu ya. Lalu yang belum naik tapi kelihatannya lagi bikin bottoming gitu ya, antara Cepin sama Java. Ini beneran bottoming atau enggak gitu ya. Ini Cepinnya hari ini jelek, Javanya juga jelek. Javanya juga sama. Iya. Jadi masih di bawah ini. Kita expect ini bisa bikin divergence ya. Kalau misalnya koreksi lagi bisa masuk di berapa? Kalau misalnya mau buying itu di 1330 atau di 1300-an lah ya. Walaupun confirmnya itu baru bagus di 1430 untuk Javanya. Jadi break level itu baru confirm bagus. Ya, kalau misalnya ini benar-benar bikin bullish divergence untuk Javanya, nextnya reboundnya itu harus ke tes di 1480, break level itu baru 1600. Oke. Berarti itu beberapa yang menarik ya. Terus kalau bank tadi yang calon kayak BNI nggak ada nih? Mandiri. Ya kalau untuk 4 bank itu 3 lah. 3 itu memang lagi menunggu di support. Jadi supportnya itu memang harus confirm dulu itu nahan gitu ya. Baru confirm bagus gitu ya. Ini udah selesai turunnya, baru lanjut lagi. Sementara yang lainnya enggak sih. Dan BCA itu yang paling jelek. Jadi BCA itu harus di atas level berapa tadi? Di atas level 76 baru ngebatalin ini level topnya. Sementara kalau nggak bisa balik lagi di atas 76 itu arahnya ke 69 Indonesia. Jadi agak jelek nih Indonesia-nya. Oke nih, dari tadi banyak yang nanya PSKT ini susah dicek pakai technical. Ya. Turunnya PSKT, volumenya makin habis. Turun volumenya nggak ada. Iya, volumenya nggak ada. Itu aneh gitu loh. Kayak ada yang nurunin 6%, 5% gitu. Iya, tapi aneh ya, maksudnya yang beli pasti males lah ya. Kalau aku juga ya udah nanti aja tunggu rame, walaupun kita masih nyimpen ya, soalnya disayang-sayang dari kemarin berapa kali 130, 135 nggak dijual, karena kan pikir nanti aja tunggu beggar gitu loh. Ternyata dia malah turun, tapi turun yang aku heran setiap hari turun volumenya tuh makin habis gitu. Tapi walaupun makin habis, yang jualan tuh tetap kayak sengaja buka-buka diturunin. Nah ini gimana nih kalau lihat begini? Ya, kalau ini berarti levelnya yang jadi resistor yang tadi jadi support itu di 70, 71. Jadi itu harus balik lagi di atas level itu baru bagus. Sementara kalau nggak bisa balik lagi ke level itu, berarti nextnya ya arahnya ke 50 ini PSKT. Iya, cuman volumenya emang. Iya, volumenya emang tipis. Iya, volumenya. Dan ini udah oversold banget. Kayak orang yang jualan juga udah nggak ada barang atau apa nih, yang jualan paling kena for sale atau memang udah stres pada jualan kali. Oke. Ya aku aku mau, ini tadi ada yang nanya nih tadi kelas. Oke. Aku mau share dikit untuk kelas kita ya. Oke. Silakan. Nah ini ini share screen aku belum muncul ya? Belum. Nih, kelas support dulu ya. Ini teman-teman kalau buat yang pemula kita ada kelas support. Ini adalah untuk mempelajari kayak ya pertemuan dulu. Pertemuan pertama pasti ya Dow teori, terus kemudian ada support resist, ada moving average, Fibonacci, karena Fibonacci ini penting untuk ke kelas advance berikutnya, yang dimana nanti kita akan belajar harmonic pattern sama kelas untuk Elliott wave ya. Terus habis itu nanti ada
essential indicator, ada divergent, ada candlestick, ada gap analysis. Kita akan mempelajari beberapa gap. Nah, nanti di sana kayak market sekarang nih kepake banget nih, kira-kira open gap di berapa, nanti mau nutup gap, gapnya ada beberapa jenis gap. Nah, itu akan kita pelajari pertemuan keempat, dan pertemuan kelima kita ada chart pattern sama trading plan. Kemudian pertemuan keenam nanti aku akan mengarahkan mengenai psikologis trading ya. Nah, terutama market kayak gini nih, psikologi kita ini penting banget biar kita nggak keseret-seret, sama nanti kita ada praktek. Jadi pertemuan keenam itu kita ada praktek, biar kalian bisa langsung Islam melukis chartnya itu benar apa salah, nanti kita koreksi, jadi kalian yang memberikan gambarnya, kita yang dengerin make sense, atau kenapa sih beli ini ya karena teknikalnya kayak apa atau chart patternnya kayak apa. Nah itu buat yang basic. Kemudian ini buat yang resisten, di sini ada harganya sih kebetulan. Untuk resisten adalah bisa dibilang kelas advance, ini semuanya via Zoom ya. Jadi pertemuan pertama kita akan mempelajari Ichimoku ini untuk ya awan Ichimoku, lumayan juga powerful juga, ini udah ada support resistnya ya, lumayan deh ini, sering tepat juga, aku sering pakai juga. Kemudian pertemuan kedua kita ada harmonic pattern, di mana situ ada beberapa harmonic pattern yang kita pelajari. Ini lebih simple daripada Elliott Wave tapi lumayan powerful juga. Tadi mungkin udah dikasih lihat juga beberapa chart yang ada harmonic patternnya. Kemudian kita ada intermarket analysis, yaitu mempelajari kira-kira market nih gimana arahnya, sama ada relative rotation graph, yaitu rotasi sektor. Jadi sektor-sektor setelah misalnya kemarin mining jalan, kira-kira sektor apa yang berpotensi naik. Nah, kita akan mempelajari dari sana. Sama Elliott Wave itu ada 2 kali pertemuan, dan pertemuan yang ke-6 adalah untuk praktek juga. Jadi kalau nggak praktek biasanya kurang afdol lah ya. Kalau nggak praktek kita nggak bisa sih, kalau cuma teori-teori doang. Ya itu beberapa yang ingin aku share tadi, banyak banget yang nanya. Kemudian nih apa sih tadi, kayaknya ada yang resen ya. Coba aku modet dulu. Semi ada resen mau nanya apa? Untuk pertanyaan terakhir ya, sebelum kita tutup. Kedengeran ya Ki suaraku? Ya, kedengeran. Oke, selamat malam Ki Rita, Pak Satriawan. Ya, malam. Thank you so much buat itunya webinarnya. Ya, sama-sama. Ki, Pak, aku mau nanya, sebenarnya ada 3 pertanyaan, tapi mungkin bisa dirangkum untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, untuk kalau seandainya ada beberapa emiten yang dia udah keluar dari channeling trend yang di bawahnya, aku bikin garis trend yang di bawahnya, untuk tahu dia pullback itu confirmnya setelah ada candle hijau pembalikan arah, atau bagaimana baiknya? Kayak contohnya mungkin energi kemarin tuh kan sempat turun, terus dia langsung balik lagi ke channelingnya. Sama BRMS kalau nggak salah kemarin sempat juga. Nah itu biasanya kan kalau seandainya aku udah punya barang di bawah, ngeliat kayak gitu tuh langsung pengen jual. Jadi untuk lebih yakin lagi bisa hold atau kita jual, malah kalau jual kan takutnya ntar masuk lagi malah average-nya naik kan. Udah sayang-sayang kita dapat di bawah. Paling itu sih kalau seandainya candle penutupan di bawah channeling trend yang di aku garisin di bawah. Terus yang kedua, kalau jujur aku beberapa hari ini main tuh di second sama third liner, jadi bersyukurnya porto ya hijau-hijau aja, tapi mainnya yang gorengan semua. Untuk yang indeks-indeks yang besar atau beberapa emiten yang besar yang buangan asing banyak, itu menyikapinya apakah kita udah standby di support untuk kita bisa beli buangan mereka, atau kita ikuti asing, mereka buang yang kita ikut buang, kita nunggu dulu sampai dia masuk lagi. Mungkin itu sudah ditanyakan sebelumnya, tapi aku tadi sempat skip untuk ikut dari awal sesi. Sama yang ketiga, mau nanya emiten sekarang, AMRT itu kan udah bikin satu pattern yang bagus tuh, dia mau bikin triangle kalau nggak salah, terus kayaknya false.
turun sampai kemarin pun ada tarikan hari ini, tapi ditutupnya ARD lagi dengan aku belum lihat jujur volumenya kecil atau besar. Mau minta pendapatnya aja sih untuk itu aja sih, Ci, 3 pertanyaanku. Thank you so much. Oke. Sehat selalu. Ya, thank Thank you. you Pak Setiawan juga. Selamat malam. Biar lanjut ya pertama ya. Ya. Mungkin seperti ini ya channelingnya ya. Hmm. Jadi memang kalau misalnya kita ngelihat channeling itu sebenarnya kan kayak sideways tapi dibikin diagonal gitu. Jadi kan ini sebenarnya sih sama aja kayak sideways tapi dibikinnya diagonal gitu ke atas. Ya. Nah, kalau misalnya kita ngelihat kayak gini, memang dia akan baru jelek kalau misalnya dia nanti pas balik nggak bisa balik lagi di atas level ini gitu, nggak bisa Nggak bisa bertahan di atas. Iya, nggak bisa balik lagi di level channelnya ini, balik lagi di channel itu baru jelek. Walaupun kalau misalnya sebenarnya sih kalau lihat kayak gini sih, ini ya walaupun ini nggak pakai volume ya, sebenarnya kalau misalnya breakout kayak gini pakai volume itu udah valid sebenarnya. Kalau kayak gini ya mungkin besok bisa ditunggu. Kalau misalnya langsung balik lagi itu channelingnya bisa balik lagi, dalam artian masih valid. Tapi kalau misalnya nggak bisa balik lagi, ini channelnya ya bisa ya langsung invalid gitu ya, udah nggak valid lagi. Nextnya nanti ini udah breakout, beneran breakout, dan ini udah invalid channelnya gitu. Yang kedua berarti maaf Pak Setiawan aku potong, berarti untuk nunggu pullback-nya ya? Iya. Yang kita Jadi harap begitu. pullback, bukan throwback. Jadi kita harap nanti dia pullback ini rebound ini turunnya cuman turun false break terus dia naik lagi gitu. Kita expect-nya kayak gitu. Ya, jadi ini begini. Nah, gitulah ya. Nah, ini turunnya cuman false terus dia naik lagi dan balik lagi ke channel. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya yang jadi kalau yang warna merah ini dia turun, dia jebol, nah reboundnya cuma rebound pullback doang. Nah itu ya takutnya dia nipu, nah itu akan confirm bahwa ini udah invalid up channelnya gitu. Berarti balik lagi dilihat dari volumenya ya Pak? Ya kalau misalnya dia breakout pakai kayak gini tapi volumenya besar, biasanya itu udah valid gitu. Udah invalid ini channelnya gitu. Berarti udah valid breakoutnya dan channelnya berarti invalid. Jadi masih tunggu konfirmasi ya, kira-kira gitu. Oke. Yang kedua tadi cerita mau jawab? Yang kedua kalau blue chip ya, kalau blue chipnya turun ya. Kalau andai kan beberapa emiten yang buangan. Oh, sorry ke mute. Sam, sorry di unmute lagi deh. Sorry. Iya, maaf. Gimana? Beberapa emiten? Kalau keadaan indeks yang kayak sekarang nih, buangan asing banyak, beberapa mungkin Big Bang dan lain-lainnya. Itu kita mungkin aku pribadi sebagai retail, kita udah standby di beberapa support untuk kita jemput buangan mereka, atau kita ikutin alur mereka buang ya kita tunggu sampai mereka ada flow masuk, baru kita masuk lagi. Itu menyikapinya gimana ya untuk kita bisa one step ahead? Oh, biasa sih aku hari kedua sore itu aku udah mulai cicil, tapi istilah cicilnya karena kemarin kan turunnya terlalu masif kan, terlalu besar kan turunnya. Itu biasanya kalau terlalu cepat ada yang namanya dead cat bounce atau rebound dulu. Nah itu biasanya aku udah mulai masuk di hari kedua, tapi belinya dikit, asal nitip sendal dulu kalau kata orang gitu ya, beli dulu nanti besok kalau hari ketiganya dia masih turun kita beli lagi. Nah pas kemudian besokannya dia ada, kan memang kebukti hari berikutnya kan dia ada hijau kan. Nah pas hijau itu aku jual, karena gini sebenarnya aku nggak mau jual dulu, aku pasang di atas di titik resist. Nah ada beberapa yang kejemput, tapi ada beberapa yang nggak kejemput tapi berbalik turun. Berarti kalau kita lihat dari transaksi asingnya itu masih net sell di big cap tadi, masih net sell di BCA, masih net sell di kemarin Bank Mandiri ya kalau nggak salah. Berarti kalau kayak gitu asingnya masih jualan. Kalau kayak gitu, kalau kita udah posisinya udah untung dan kita coba antri di resist nggak kejemput, ya udah. Kalau aku sih udah profit taking aja. Oke. Berarti lebih ke manfaatin momentum ya, Ci? Bener. Karena kemarin kenapa aku masuk ya karena turunnya terlalu besar gitu. Aku pikir aku mulai masuk di hari kedua penurunan, tapi berarti ya, Ci? Iya, masuknya dikit dulu. Yang penting nyicil lah, karena kita nggak tahu kalau terlalu gede kadang besoknya rebound.
Nah ternyata dia oke. masih turun Ya. lagi sehari. Nah pas turun sehari itu ya baru kita ini deh, baru nambah lagi besokannya gitu. Dan hari berikutnya begitu ada hijau, kita lihat hijaunya kuat apa enggak. Kalau hijaunya ternyata cuman tetap ada setelah naik terus dia mulai turun, mulai ada pukulan-pukulan ke bawah, berarti kan sellernya itu lebih mendominasi, berarti kita harus ikutan jual deh kalau kayak gitu. Toh posisi mungkin udah profit ya. Ada juga kemarin aku yang nggak profit karena aku beli agak ketinggian, yaitu di Bank Mandiri aku beli agak ketinggian, terus aku average down di ARB, tapi karena yang belinya hari pertamanya agak banyak dan belinya ketinggian itu nggak nutup, misalnya posisinya, jadi aku buang itu Mandiri aku jadi masih loss. Jadi Mandiri aku loss, BCA sama BBNI profit, tapi BRI aku nggak masuk. Jadi ya kita disiplin aja deh pokoknya. Sekarang begitu beli kayaknya market yang nggak enak aku buang. Kayak tadi tuh BRMS jujur aku tadi baru buang loh. Kenapa? Karena sebenarnya aku beli udah untung, terus sempat aku jual waktu di atas yang candle yang 240 itu ya kalau nggak salah, aku lupa deh 200 berapa. Nah terus begitu turun aku cover aku simpen, sayang kemarin juga sempet nambah. Tapi tadi entah kenapa 206 apa 204 ada bid 100.000 tuh timpukin. Wah ini kayaknya nggak beres nih, nggak beres, mau nggak mau kita harus ngikut dah. Kadang-kadang kalau kayak gini aku buang dulu. Kenapa? Kalau jual, kalau kita salah kita tinggal cover balik. Sebenarnya marketnya kan boleh dibilang lagi nggak terlalu kondusif ya, lagi nggak terlalu bagus, istilah boleh dibilang kita tend to be bearish saat ini. Jadi lebih baik kita jaga risk dulu, kita jual. Nanti kalau misalnya kita salah jual kita masih bisa cover gitu loh. Tapi kalau misalnya kita tahan terus tahunya jebol terus ya pusing juga jadinya kan, mau jualan di berapa udah telat kan jadinya. Kadang-kadang gitu itu kan aku ya agak nyerempet sedikit. Cerita agak apa, punya atensi khusus sama stock splitnya Harum nggak? Harusnya kan ada ya? Iya aku suka Harum. Aku Harum aja sampai aku udah tahu catnya jelek itu aku belum buang. Nah iya. Aku tadi dapat sih, memang udah mulai nyicil dari 9950 sebetulnya. Kalau kita dapat di bawah 9800. Tapi menurut Cici pribadi, it's good to watch ya Harum ya. Iya harusnya kita memang. Tapi untuk nambah aku nggak berani ya. Nggak berani nambah. Ya cuma kalau kamu belum punya barang ya nggak apa-apa, buy on weakness. Masalahnya kan aku udah punya barang gitu, dan kemarin tuh udah jual, udah naik tinggi tapi aku nggak jual, akhirnya sekarang turun lagi. Ya udah, jadi ya udah aku diam aja deh, nggak berani nambah. Siap tuh. Thank you banget. Tadi pertanyaan ketiganya apa ya? AMRT Ci, itu sempat ada bentuk pattern kayaknya triangle ya. Mohon maaf kalau salah. Terus dia false break, tapi volumenya nggak yang terlalu gimana. Dan kemarin ada tarikan. Aku kira tuh mau pullback lagi ke atas, hari ini ditutup ARB lagi. Iya, kemarin chartnya udah bagus ya, udah hijau. Triangle yang bagian sini bukan? Iya Pak, betul. Iya, ini kalau misalnya ya let's say kalau ini triangle mungkin hari ini terkena ya, karena dia kan cuma sekecil ini gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai yang bigger picture, ini kelihatannya masih bisa bikin rounding bottom. Yang penting ini memang udah di bawah 1550. Jadi dalam beberapa hari ke depan harus balik lagi di atas 1550. Setelah masih maintain di 1550 itu arahnya masih ke 2080 buat AMRT-nya. Jadi panjangnya masih bagus, pendeknya aja yang kelihatannya agak jelek. Iya. Major trendnya tapi masih oke Pak Satrio. Ya, major trendnya masih up. Iya. Oh ya, kalau tadi ada yang bilang beli di 200 BRMS. Ya saya juga belum tentu benar. Cuman ya karena tadi kayak kaget aja gitu loh. Jadi spontan kayak jualan. Belum tentu aku benar, toh besok MSCI ada announcement. Kalau misalnya sampai BRMS itu masuk ke small cap aja, ya itu potensi banget. Fund lokal dan asing potensi banget untuk, kalau asing udah pasti, kalau lokal fund masih berpotensi, mereka bisa masuk untuk ngambil karena banyak banget fund yang belum bisa beli pada saat ini. Jadi ya kalau misalnya sampai flow-nya jadi bagus atau arahnya jadi naik, ya terpaksa aku mesti cover gitu, karena tadi aku takut dia nge-break di bawah 200 kan. 202 itu memang titik stop loss sih buat saya gitu.
Thank you cerita, Pak Oke. Kewan, sehat selalu. Oke, thank you. Thank Oke, you. mungkin sampai sekian dulu. Nanti lain kali mungkin kita akan coba adain lagi. Dan kalau misalnya yang minat untuk daftar kelasnya, silakan di kontak adminnya. Mungkin gitu dulu ya, teman-teman. Sekian juga ya, Wan. Ini dulu ya, sampai ketemu hari Sabtu. Aku ada webinar sama Akra. Yang minat boleh join ya. Oke. Pak Robin. Oke, thank you.